Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Dwi Fitriani dan rekan saya Safira Aulia dari kelas 12 MIA 5 SMA Negeri 3 Depok hari ini akan mempresentasikan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Sebelumnya saya akan kembali menjelaskan tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambat. Nah, berdasarkan kebutuhannya terhadap medium perantara, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium perantara, contohnya seperti gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium perantara, contohnya cahaya matahari. Nah, semua jenis gelombang elektromagnetik mempunyai sifat dan cepat rambat yang sama. Yang membedakannya adalah frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi yang tinggi hingga frekuensi yang rendah, yaitu yang pertama ada sinar gamma, yang kedua ada sinar X, yang ketiga ada sinar ultraviolet, yang keempat ada cahaya tampak, yang kelima ada sinar inframerah, yang keenam ada gelombang mikro, dan yang ketujuh ada gelombang radio. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gelombang radio. Gelombang radio itu digunakan sebagai alat komunikasi, contohnya ada telepon, televisi, radio, yang memiliki daerah frekuensi antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Oleh karena itu, gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio, asalkan energi yang dipancarkan oleh pemancar cukup besar. Informasi yang berupa suara yang dikirimkan melalui gelombang radio ini dalam sebuah paket gelombang sebagai perubahan amplitudo yang disebut dengan modulasi amplitudo, maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut dengan modulasi frekuensi. Nah, modulasi frekuensi itu sebagai pembawa informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan modulasi amplitudo. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves merupakan gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, sebagai alat komunikasi, gelombang mikro juga dapat dipakai untuk memasak, karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz, atau pada daerah panjang gelombang 10 pangkat negatif 3 meter sampai 10 pangkat negatif 6 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Gerakan elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Nah, manfaat lain dari sinar inframerah yaitu sebagai remote televisi dan transfer data melalui HP. Presentasi selanjutnya tentang spektrum gelombang elektromagnetik akan dilanjutkan oleh rekan saya Safira Aulia. Lalu ada sinar tampak. Sinar tampak adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak memiliki frekuensi dengan panjang yang cukup sempit, berkisar antara 10-6 sampai 10-7, dengan spektrum warna mulai dari yang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu ada sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ultraviolet ini memiliki frekuensi dengan frekuensi antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Sumber terbesar sinar ultraviolet adalah matahari. Karena itu ozon yang mengelilingi bumi memiliki fungsi untuk menyerap sinar ultraviolet. Semakin rusak ozon tersebut, maka sinar ultraviolet akan semakin masuk ke permukaan bumi dan dapat mengancam kehidupan di permukaan bumi. Lalu ada sinar X yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Karena itu sinar X sering juga disebut dengan sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dalam sebuah atom. Karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X ini memiliki daya tembus yang sangat kuat. Frekuensi sinar X ini antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki frekuensi dari
10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Karena itu sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang terbesar. Sinar gamma ini dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma ini memiliki daya tembus sangat besar. Sinar gamma ini dapat dideteksi oleh peralatan Geiger Muller. Salah satu fungsi sinar gamma ini digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu sebagai alat membunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.